Bagaimana mungkin mereka masih berani ragu? Setelah Wilbert Ye berkata, mereka langsung bersujud. Kejadian kepala meledak sebelumnya masih tidak bisa hilang dari benak mereka. Dan karena mereka sudah terbiasa melalui kehidupan yang keji, jadi mereka baru menjadi lebih takut pada kematian. Wulda Zhou tidak pernah berpikir akan terjadi hal seperti ini. Tubuh mereka bertiga tidak berhenti bergetar, tidak berhenti meminta maaf. Mengenai 5 pil obat tadi, mereka juga mengembalikannya dengan kedua tangan mereka. Ambillah saudara Wulda Zhou, benda ini milik kamu. Wilbert Ye berkata pada Wulda Zhou, lalu dia baru mengangguk dan menerima pil obat. Cepat pergi, jangan sampai aku melihat kalian lagi. Jika kalian berani menindas saudara Wulda Zhou lagi, mungkin aku tidak akan sebaik sekarang ini. Wilbert Ye memarahi 3 orang tersebut. Di waktu yang sama tatapannya melirik petarung di sekitar sana. Tatapannya yang berhawa dingin dan tajam, membuat orang-orang di sana merasa tertekan, sehingga mereka memalingkan wajah mereka, tidak berani bertatapan langsung dengan Wilbert Ye. Monster dari mana itu? Orang-orang yang berada di Tianyun merupakan orang-orang yang sangat keji, dan ternyata 3 orang tadi dikalahkan oleh anak muda yang berusia sekitar 15 tahun ini. Sixentu juga merupakan salah satu orang yang keji, dan ternyata kepala anak buahnya dihancurkan oleh anak muda itu. Wilbert Ye tidak menanggapi ucapan-ucapan tersebut. Dia datang ke sini, tujuannya merebut sumber daya di Gunung Tianyun sehingga bisa meningkatkan kultivasinya. Mengenai orang-orang di sekitar sama, selama mereka tidak menghalangi dirinya, maka mereka bukan musuh. Namun jika ada orang yang berani menindasnya atau temannya tanpa alasan, maka mereka akan mati. Sixentu segera melarikan diri, namun wajah Wulda Zhou terlihat tidak senang. Saudara Wilbert Ye, orang-orang yang dapat membuat sebuah tim di Tianyun adalah orang-orang yang tidak biasa. Hari ini kamu telah menindas Sixentu, suatu hari nanti dia pasti akan mengumpulkan orang, dan kamu akan dalam bahaya. Wulda Zhou mengerutkan alisnya, lalu mengingatkan Wilbert Ye. Ekspresi Wilbert Ye tidak berubah. Lalu bergumam di dalam hati, Gunung Tianyun begitu besar, jika Sixentu datang membawa pasukannya, apakah aku tidak dapat mengalahkannya, atau bahkan juga tidak bisa melarikan diri saja? Ucapan ini bukan untuk Wulda Zhou. Dengan sifat Wulda Zhou, dia hanya akan membantunya sebentar saja. Jika dia terus menjadi seorang penakut, maka dia hanya akan hidup tertekan di tempat ini. Karena saudara Wilbert Ye telah membantuku, maka 5 pil obat ini akan menjadi milikmu, ambillah. Wulda Zhou memberikan pil obat, namun Wilbert Ye justru menggelengkan kepalanya, lalu tersenyum pahit dan berkata, saudara Wulda Zhou, pil obat kualitas buruk ini berasal dari Raja Obat yang merupakan ahli alkimia kelas 4 yang sebelumnya kamu katakan itu. Anak muda, kamu benar-benar berani. Ternyata berani mengatakan bahwa pil obat milik Raja Obat ini pil obat berkualitas rendah. Sepertinya kamu sudah tidak ingin hidup lagi. Orang yang berada di belakang Wulda Zhou tadi ketakutan oleh Wilbert Ye hingga tidak berani berbicara. Namun ketika melihat sekarang ternyata Wilbert Ye menghina Raja Obat, seketika dia merasa kesempatan untuk mencibirnya telah kembali. Meskipun Wulda Zhou terkejut, namun dia tidak bodoh. Dia merasa Wilbert Ye tidak akan mengatakan semua hal ini tanpa alasan, sehingga dia merasa lebih penting untuk menanyakan alasannya. Kenapa saudara Wilbert Ye berkata demikian? Para petarung di sini semuanya dapat hidup hingga hari ini karena mengonsumsi obat dari Raja Obat. Jika ini adalah pil obat berkualitas rendah, bagaimana mungkin kita bisa mencapai titik sekarang ini? Dokter yang tidak bermoral adalah hal yang paling mengerikan. Sedangkan Wulda Zhou dan yang lainnya hingga sekarang masih terperangkap di dalam ruang yang gelap. Saudara Wulda Zhou, jika kamu seorang ahli alkimia kelas 4, kamu memilih untuk menjual pil obat di pegunungan, atau pergi ke kerajaan Nanyan untuk menjadi master nasional. Wilbert Ye memberi contoh, dan Wulda Zhou tanpa berpikir langsung menjawab, apakah ini harus ditanyakan? Tentu saja pergi menjadi master nasional. Karena kehidupan di sana jauh lebih baik, aku dengan perlakuan kerajaan Nanyan sangatlah tinggi pada seorang master nasional, tidak tahu ada berapa banyak orang yang iri dengan posisi tersebut.
Master nasional dari Kerajaan Nanyan, diwajibkan seorang ahli alkimia. Posisi ini sudah kosong 50 tahun sejak negara terbangun, dan Kerajaan Nanyan baru mendapatkan seorang Master nasional 50 tahun setelah negara terbangun. Bahkan dia adalah seorang ahli alkimia kelas 1, hanya dapat meramu obat yang terlihat tidak menarik dan ingin membuat orang lain muntah. Saat itu perlakukan Kerajaan Nanyan pada Master Nasional sudah sangatlah tinggi, tidak perlu membicarakan Master Nasional akan mendapatkan tungku obat kelas atas, namun dia juga akan mendapatkan banyak rumah mewah, bahkan semua hal yang digunakan oleh seorang Master Nasional tidak akan lebih rendah dari tingkat misterius. Perlakuan ini jauh lebih tinggi daripada seorang jenderal. Dan setelah Kerajaan Nanyan terus berkembang hingga sekarang, perlakuan mereka pada Master Nasional sudah tidak dapat dibayangkan lagi. Dikatakan jika seorang ahli alkimia kelas atas itu lahir dari rakyat jelata dan mendapatkan posisi Master Nasional, maka dia bisa langsung merubah marganya, keluarga mereka juga bisa langsung masuk ke dalam kerajaan, mereka akan mendapatkan penghargaan yang sangat tinggi. Sedangkan batasan dari ahli alkimia itu adalah kelas 4, selama dia adalah ahli alkimia kelas 4, dan pergi menjadi Master Nasional dari Kerajaan Nanyan, maka seorang rakyat jelata langsung bisa menjadi seseorang yang terhormat. Bagaimanapun Master Nasional Kerajaan Nanyan sekarang hanya ahli alkimia kelas 3 saja. Dan jika memikirkan Raja Obat lagi, jika dia benar-benar ahli alkimia kelas 4, kenapa dia memilih bersembunyi di sini dan membuka aula obat? Mungkin dia memiliki ambisi yang tinggi, dan bersedia menyembunyikan kemampuannya, dan tidak ingin berhubungan dengan dunia luar. Hulda Zhou berpikir, lalu berkata, Wilbert Ye terkekeh, dia telah bertemu banyak sekali ahli alkimia kelas tinggi, bahkan ada banyak juga ahli alkimia di atas kelas 8, namun tidak ada dari mereka yang ingin menyembunyikan diri. Di saat mereka memiliki kemampuan, mereka tidak berpikir untuk menyembunyikannya, mereka justru berpikir bagaimana meningkatkan nilainya, sedangkan seorang ahli alkimia kelas 4, apakah mungkin berpikir untuk terlepas dari dunia luar? Alasan Raja Obat membuka aula obat ada dua alasan. Pertama, dia mengira membuka aula obat lebih menguntungkan daripada menjadi Master Nasional. Dan alasan yang kedua lebih mengerikan, mungkin saja dia memang bukan seorang ahli alkimia kelas 4. Wilbert Ye menerima 5 pil obat dari tangan Hulda Zhou, lalu ditambahkan dengan 2 pil yang dia berikan sebelumnya. Dia meremas pil obat di depan Hulda Zhou, lalu menelungkup telapak tangannya, dan ternyata ada sekumpulan bubuk putih terjatuh keluar, dan semuanya mendarat di atas tanah. Di antara buruk tersebut juga terdapat butiran-butiran yang kasat mata. Hulda Zhou terkejut, ini, ada apa? Wilbert Ye menghela nafas, lalu menjelaskan pengetahuan tentang pil obat pada Hulda Zhou. Sebuah pil obat dapat menjadi bubuk dengan diremas, merupakan hal paling dasar untuk menentukan kualitas buruk dari sebuah pil obat. Sebuah pil kelas 1 berkualitas baik, meskipun diserang sekuat tenaga oleh seorang petarung pelancar energi pengumpul yuan, pil tersebut tetap tidak akan berubah menjadi bubuk. Terlebih lagi pil obat ini menunjukkan butiran kecil setelah berubah menjadi bubuk, ini menandakan pembakaran obat tidak merata, dan mungkin juga ditambahkan beberapa hal lain di dalam pil obat tersebut, bermanfaat untuk meningkatkan kualitas obat dalam waktu singkat, namun penggunanya akan mendapatkan efek sampingnya jika waktu khasiatnya telah berlalu. Wilbert Ye mengangkat kakinya, butiran-butiran itu terinjak di bawah kakinya, dia menghentaknya sejenak, lalu bubuk putih tidak menghilang, dan justru meninggalkan butiran-butiran yang runcing. Bahkan jika sebuah pil berkualitas buruk diremas menjadi bubuk, bubuk tersebut juga akan hilang begitu saja. Wilbert Ye memutar tubuhnya, lalu melihat Hulda Zhou yang sedang tercengang, lalu berkata, sedangkan bubuk dari pil obat ini tidak menghilang, ini menandakan pil obat ini lebih buruk dari pil obat berkualitas buruk. Melihat hal ini, tubuh Hulda Zhou tanpa sadar bergetar. Dia menatap Wilbert Ye yang terlihat tidak berdaya, tiba-tiba dia seperti menyadari sesuatu. Ternyata semua ini, aku sering merasa lukaku sangat sakit setelah menggunakan pil obat ini, setiap malam aku tidak dapat tidur dengan nyenyak,
Aku awal mengira itu merupakan efek dari luka yang lama, namun sama sekali tidak pernah berpikir bahwa ini dampak dari pil obat itu. Ini bukan pil obat, benda ini hanya dapat disebut sebagai miniatur obat, hanya menggabungkan beberapa bahan obat menjadi satu, lalu membakarnya dengan sembarang, kemudian memasukkannya ke dalam lemari setelah bentuk pil sudah muncul. Bahkan botol obat saja dihemat, dan akhirnya dijual kepada kalian dengan harga yang tinggi. Setelah memakannya kalian akan merasa mendapatkan khasiat dari, dan luka kalian pulih, namun tiba di malam hari, luka itu akan terbuka lagi dari dalam, sehingga kalian akan merasa kesakitan. Bagaimana mungkin Wilbert Ye tidak tahu mengenai cara ini? Selain itu dampak dari menggunakan arah ini adalah, setiap hari petarung di Gunung Tianyun akan bertarung melawan binatang gaib, tubuh mereka sudah lama terluka. Jadi ketika mereka merasa kesakitan saat tengah malam, mereka hanya akan mengira ini dampak dari luka lama, dan tidak akan menghubungkan hal tersebut dengan pil obat. Bahkan ada yang bersedia mengeluarkan uang lagi untuk membeli obat, berpikir untuk menghentikan rasa sakit itu sementara, namun rasa sakit tidak akan hilang. Para petarung ini telah menukar uang yang mereka dapatkan dengan susah payah, untuk diberikan kepada Raja Obat yang keji tersebut. Ini benar-benar sangat jahat. Bajingan, aku ingin meminta keadilan padanya. Aku telah hidup 3 tahun di tempat ini, 3 tahun ini aku tidak pernah curiga padanya, tidak disangka pada akhirnya dia ingin mencelakai kita semua. Jika bukan karena saudara Wilbert Ye, mungkin aku sudah tidak akan hidup beberapa hari lagi. Beberapa hari ini tubuh Wulda Zhou semakin buruk, dirinya yang menyedihkan masih memakan miniatur obat tersebut. Jika dia memakannya lagi, mungkin dia akan kehilangan nyawanya. Wilbert Ye dengan terkejut menatap Wulda Zhou. Wulda Zhou yang sebelumnya penakut sekarang menjadi terlihat marah, bahkan dia berani berpikir untuk pergi mencari Raja Obat. Saudara Wilbert Ye, meskipun aku tidak suka membuat masalah, namun aku juga tidak berharap ditipu oleh orang lain. Terlebih aku selalu percaya kepada Raja Obat, dan tidak disangka ternyata dia mencelakaiku dengan begitu mengenaskan. Orang yang kejam seperti ini, jika masih hidup di dunia ini, aku akan merasa bersalah pada Tuhan. Wilbert Ye menahan Wulda Zhou, dan memberinya isyarat mata untuk tidak membuat keributan. Sekarang di sini setidaknya ada sekitar 80 petarung yang mendapatkan keuntungan dari Raja Obat. Jika kamu membuat keributan, Raja Obat sama sekali tidak perlu turun tangan. Namun 80 petarung itu sudah akan menghabisimu. Tiba saatnya bagaimana kamu menghadapinya? Wilbert Ye bertanya. Wulda Zhou terdiam di tempat, tatapannya terlihat tertekan. Jadi aku harus membiarkan Raja Obat begitu saja? Tentu saja tidak. Tatapan Wilbert Ye terlihat serius, lalu dia menatap ke papan nama aula obat tersebut. Di atas sana tertuliskan nama Jiren. Seseorang yang keji, pada akhirnya akan dihabisi oleh orang yang lebih keji darinya. Wilbert Ye bergumam, sekarang masih belum tiba waktunya, karena Raja Obat berani bertindak sesuka hati di sini, maka ini menandakan dia pasti memiliki sesuatu, atau mungkin ada seseorang berkuasa yang melindunginya dari belakang. Jika tidak bisa membuat semua petarung membongkar tindakannya tersebut, maka kita tidak bisa mengguncang posisinya. Setelah Wilbert Ye berkata, dia mengeluarkan botol giok dari tas Qian Kun, lalu menyerahkannya kepada Wulda Zhou sembari berkata, sekarang tidak perlu tergesa-gesa, keberuntungan dari Gunung Tianyun akan segera muncul, kita selesaikan dahulu hal yang penting, lalu baru pergi mencari keadilan dengan Raja Obat. Di dalam pil obat ini ada 10 pil pembeku darah, kamu gunakanlah, obat ini dapat mengobati luka dalam kamu. Wulda Zhou dengan terkejut menatap Wilbert Ye, dengan penjelasan dari Wilbert Ye sebelumnya, dia pasti juga seorang ahli alkimia, apa jangan-jangan pil obat di dalam botol ini, berasal dari tangannya. Tentu saja pil obat ini bukan hasil buatan Wilbert Ye sendiri. Dia tidak memiliki bahan obat. Pil obat ini sebelumnya diberikan paviliun harta berharga padanya, dan sekarang masih tersisa beberapa butir, sehingga dia memberikannya kepada Wulda Zhou. Wulda Zhou mengeluarkan satu pil dari botol giok, garis ungu di atas pil seketika menarik perhatiannya, ternyata pil obat garis ungu.
Kemudian dia segera mengeluarkan pil obat yang lainnya lagi. Garis ungu, dan garis ungu lagi. 10 pil obat ini, semuanya garis ungu. Meskipun Wulda Zhou tidak memahami pengetahuan tentang pil obat, namun dia juga tahu garis ungu di pil obat itu menandakan apa. Garis ungu di pil obat menandakan pil obat itu berkualitas tinggi. Bahkan seorang ahli alkimia kelas atas juga tidak tentu dapat meramu pil obat garis ungu. Garis yang ungu di bawah sinar matahari, terlihat sangat silau, perhatian beberapa orang terpusat padanya. Ketika melihat pil obat garis ungu di tangan Wulda Zhou, mereka tanpa sadar menjilat bibir mereka, lalu mulai merasa iri. Wilbert Ye menyadari ekspresi mereka yang tidak bersahabat tersebut, kemudian dia mengeluarkan pedang aliran cahaya dari tas Qian Kun. Bayangan pedang melesat, kemudian suara pecahan terdengar. Semua petarung terkejut, tadi mereka baru saja merasakan energi spiritual yang sangat kuat. Pedang itu seharusnya berada di tingkat misterius kelas bawah, dan ternyata Maxon Wu tanpa ragu menghancurkannya begitu saja. Dan yang lebih penting lagi adalah ternyata Wilbert Ye memiliki kemampuan untuk menghancurkan senjata spiritual tingkat misterius bawah. Seberapa besar kekuatannya itu? Mereka baru kembali sadar, dan baru tahu pemuda yang terlihat lemah itu ternyata seseorang yang keji. Senjata spiritual tingkat misterius kelas bawah merupakan benda yang sangat berharga bagi mereka, namun pemuda itu menghancurkannya begitu saja seperti sampah. Bukankah jarak di antara mereka begitu besar? Tatapan mereka semua berpaling dari obat di tangan Wulda Zhou, dan Wulda Zhou dengan sedih berkata, "Saudara Wilbert Ye, itu adalah senjata spiritual tingkat misterius, kenapa kamu menghancurkannya?" Tentu saja Wulda Zhou tahu Wilbert Ye melakukan ini untuk menakuti orang lain, namun dia tidak harus melakukan ini. Wilbert Ye melambaikan tangannya, lalu dengan tak acuh berkata, "Itu hanya senjata spiritual tingkat misterius saja, jika musnah maka musnahlah, tidak ada yang perlu disayangkan." Meskipun terlihat tidak acuh, namun sebenarnya dia merasa senang. Pedang aliran cahaya itu sebenarnya sudah rusak ketika bertarung dengan Freddy Ye sebelumnya, sehingga tingkatan dari pedang itu turun menjadi tingkat misterius kelas bawah. Selain itu juga sudah ada banyak retakan di pedang tersebut, meskipun dirinya tidak menggunakannya. Beberapa waktu lagi pedang itu juga akan hancur begitu saja. Daripada membiarkannya begitu saja, Wilbert Ye lebih baik menggunakannya untuk menakuti orang lain. Gerakannya untuk memecahkan pedang sangatlah cepat, jadi para petarung itu sama sekali tidak melihat ada retakan di atas pedang. Mereka hanya melihat bayangan pedang melesat, lalu pedang hancur. Mengenai prosesnya, semua itu perlu pemikiran para petarung tersebut masing-masing. Tatapan Wulda Zhou tertuju pada pil obat, lalu berkata, ini pil obat buatan saudara Wilbert Ye. Ternyata pil obat garis ungu. Aku rasa dengan pil obat ini, luka di dalam tubuhku akan pulih dengan cepat. Pil obat ini bukan buatanku, aku membelinya dengan uang. Sebelumnya pil ini hanya garis ungu, namun setelah aku tingkatkan, pil obat itu berubah menjadi garis ungu. Seharusnya efeknya tidak buruk. Ucapan Wilbert Ye ini merambat ke telinga setiap petarung di sana. Seketika mereka terkejut. Meningkatkan pil garis biru menjadi pil garis ungu. Hal ini membuat orang-orang di sana terkejut.